Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi kita yaitu tentang fungi atau jamur. Tuhan sungguh maha besar karena kekuasaannya. Nah, Tuhan telah menciptakan makhluk yang bernama jamur. Dengan adanya jamur, kita dapat menikmati roti, keju, tape, tempe, oncom, dan lain sebagainya. Selain makanan, ada pula minuman yang tercipta karena bantuan jamur. Contohnya anggur atau wine. Dan masih banyak lagi aspek kehidupan manusia yang bersentuhan dengan jamur. Ciri-ciri umum dari jamur. Yang pertama, jamur bersifat eukariotik, artinya selnya sudah memiliki membran inti. Lalu, tidak memiliki klorofil sehingga disebut dengan heterotrof. Kemudian, untuk jamur ini ada sebagian yang masih uniseluler atau bersel satu dan sebagian lagi dia sudah bersifat multiseluler, artinya jumlah selnya banyak. Lalu ada beberapa jamur yang memiliki zat warna. Jadi ada yang berwarna merah cerah, kuning, oranye, hitam, abu-abu, dan lain sebagainya. Jadi jamur ini tidak melulu berwarna putih ya. Selanjutnya, mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi. Nah, karena si jamur ini tadi tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi mendapatkan nutrisinya dengan cara absorpsi. Absorpsi ini menyerap ya. Yang diserap ini bisa penyerapannya terjadi melalui proses saprofit atau parasit atau bisa juga dengan simbiosis. Selanjutnya, bentuk dari jamur ini bermacam-macam. Ada yang bentuknya payung, ada yang bentuknya kancing, macam-macam ya, ada yang bentuknya kuping, dan lain sebagainya. Dinding sel jamur tersusun dari zat kitin. Kita lanjut ke struktur dan fungsi tubuh jamur. Yang pertama di sini jamur tersusun dari hifa. Hifa ini merupakan benang-benang halus. Kemudian hifanya nanti ada yang berseptum atau bersekat, ada juga yang tidak bersekat. Nah, hifa yang tidak bersekat disebut dengan hifa senositik. Miselium merupakan hifa yang bercabang dan akan membentuk anyaman. Miselium ini ada miselium vegetatif, fungsinya untuk menyerap makanan. Ada juga miselium generatif yang fungsinya nanti akan menghasilkan spora. Nah, lalu ada haustorium, ini disebut juga dengan ujung hifa. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini terlihat jelas, ini merupakan bagian dari hifa. Ya, yang panjang ini adalah hifa. Ini hifa, ini hifa. Nah, hifa ini tadi ada yang hifanya bersekat atau bersepta. Ini dia ada sekat-sekatnya di sini. Ini hifanya bersepta. Sementara kalau yang ini dia hifanya tergolong ke hifa senositik, artinya hifanya tidak memiliki sekat-sekat. Bisa jelas di sini kelihatan ya. Nah, lalu ada haustoria. Haustoria ini merupakan ujungnya ya, ujung dari hifanya. Nih ya, ujung dari hifa-hifanya ini. Sekarang kita bahas cara hidup jamur ya. Sebenarnya bentuk jamur ini mirip dengan tumbuhan, tetapi jamur tidak memiliki daun dan akar sejati. Selain itu, jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Dengan demikian, jamur merupakan organisme heterotrof. Untuk organisme heterotrof akan memperoleh zat makanan atau nutrisi dengan cara menyerap atau absorpsi. Nah, yang diserap merupakan senyawa-senyawa organik sederhana dari lingkungan atau dari substratnya. Yang pertama, cara hidup jamur saprofit yaitu memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati, misalnya daun-daun atau batang-batang pohon yang telah mati.
Cara hidup berikutnya adalah dengan cara parasit, yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain, misalnya dari inangnya. Biasanya untuk jamur parasit ini memiliki haustorium, yaitu hifa khusus yang berfungsi untuk menyerap makanan dari organisme lain. Nah, cara hidup yang selanjutnya adalah dengan cara simbiosis. Nah, simbiosis ini adalah cara memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain, sama ya, inangnya juga, namun ini bersifat menguntungkan bagi inangnya. Misalnya membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah. Kalau tadi parasit, ini inang yang ditumpanginya akan dirugikan. Sementara untuk simbiosis, inang yang ditumpangi atau yang diambil makanannya, ini akan diuntungkan. Habitat dari jamur yang pertama, jamur ini ada yang di darat dan ada yang di laut. Kemudian lebih banyak dia hidup di tempat yang lembab. Jamur juga dapat hidup dan berkembang biak pada lingkungan yang mengandung zat organik. Kemudian dapat juga hidup pada lingkungan yang asam ataupun yang manis. Kita lihat sekarang bagaimana jamur bereproduksi. Umumnya jamur dapat berkembang biak atau bereproduksi bisa secara seksual dan secara aseksual. Walaupun begitu, perkembangbiakan secara seksual ini biasanya lebih berperan karena lebih sering dilakukan. Nah, untuk reproduksi seksual maupun secara aseksual ini biasanya kedua-duanya dilakukan dengan membentuk spora. Reproduksi aseksual dilakukan apabila nutrisi dan air melimpah. Nah, sebaliknya untuk reproduksi seksual ini biasanya dilakukan apabila nutrisi dan air kurang. Reproduksi aseksual pada jamur ini dapat terjadi dengan beberapa cara, antara lain dengan membentuk tunas. Ini biasanya terjadi pada jamur uniseluler ya. Nah, kemudian ada juga dengan cara fragmentasi hifa atau membentuk spora aseksual. Nah, spora merupakan sel reproduktif haploid, biasanya bersifat uniseluler, yang mampu tumbuh menjadi individu baru. Sementara untuk reproduksi seksual umumnya dilakukan dengan cara konjugasi untuk membentuk spora seksual. Nah, di sini terlihat ada beberapa macam jenis spora ya. Untuk gambar yang pertama ini spora dari jenis Zygospora. Ini berarti tergolong ke kelas Zygomicota. Nah, kalau yang begini ini dari jenis Basidiospora. Kemudian ini ada dari jenis Ascospora, berarti dari jenis Ascomycota. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.